Masya Allah ya. Jadi serumit itu ya Pak ya, pemirsa, di pembahasan syariah compliance di bidang crypto aset, jadi bidang crypto aset. Coba kira-kira nih kita sebagai dai di bidang muamalah itu sampai segitunya untuk bisa mengetahui apakah token kripto itu memenuhi kriteria syariah compliance atau boleh kita bilang halal ya atau mubah kita beli seperti itu, kita beli sebagai aset. Itu serumit itu kita melakukan analisa. Nah, kira-kira ini Ustaz, saya melihat fenomena banyak ya. Mungkin fasilitator atau coach atau mungkin narasumber ya. Nah, itu mudah sekali memberikan asumsi bahwa kripto itu haram. Apalagi yang bikin musibah itu ya buat saya ya, apa namanya, para fasilitator atau narasumber yang dalam tanda kutip itu dia seperti influencer yang followernya banyak ya, kemudian dengan mudahnya berfatwa ya bahwa kripto itu haram ataupun halal tanpa adanya analisa spesifik setiap token seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Nah, kira-kira ini akan berdampak apa kepada umat? Jadi kalau saya melihatnya begini ya, apa namanya, ketika kita melihat suatu kasus muamalah itu kan selalu ada dua sisinya, dua sisi yang digabungkan untuk membuat suatu pendapat hukum, bisa fatwa, bisa pendapat pribadi segala macam. Itu pertama adalah dalilnya memang yang di klasiknya, yang kedua adalah tasawurnya. Tasawur. Kita memahami benar nggak kasusnya ini seperti apa. Bisa disederhanakan nggak Ustaz? Tasawur ini buat Contoh masyarakat misalnya awam tuh begini. ngapain gitu? Jadi misalnya begini, saya punya kasus, misalnya imani deh ya, kita bicara yang ramai di masyarakat, penggunaan imani. Yang lebih simpel ininya. Gitu ya. Ketika saya mempelajari yang riset tentang imani, saya itu pertama saya harus melakukan legalnya seperti apa di Indonesia, seperti apa dia berjalan. Terus yang kedua adalah saya melihat juga pelaku pasar itu mainnya seperti apa. Nih, barang saldo e-wallet ini dipakai buat apa gitu. Itu menurut saya sangat penting. Jadi ketika kita melihat, oh dia cara mainnya begini, itu akan membuat perspektif kita terhadap suatu objek itu lebih clear, lebih jelas. Terus yang ketiga juga adalah apa namanya, ini yang dipermasalahkan apanya nih, gitu kan ya. Setelah itu kita mengetahui, baru kita formulasikan bahwa misalnya ya, saldo imani akadnya A, B, C, D, E dengan proof dia penggunaannya seperti ini, konteks yang diinginkan oleh pebisnisnya adalah seperti ini, masyarakat yang memakai itu pun penggunaannya untuk ini dan lain sebagainya. Itu benar-benar di perspektifnya tuh harus benar-benar holistik bahasanya ya, jadi benar-benar menyeluruh gitu. Jadi misalnya ada seorang influencer ya yang mengatakan misalnya nggak usah nyimpen uang di Bank. e-money misalnya. E-money. Nah itu sekarang pertanyaannya, siapakah orang yang menyimpan uang di e-money yang saldo batasan maksimalnya cuma 2 juta? Iya. Untuk yang reguler ya. Yang reguler. Yang premium mungkin 20. Yang premium 20. Yang premium berarti duitnya banyak. Iya. Yang penting nggak di situ juga gitu kan. Itu kan berarti ada missing gap nih. Ternyata Ustadz ini influencer ini tidak memahami fungsi sesuai dengan yang apa yang dipikirkan oleh masyarakat atau aturan main ya. Atau bahkan diinginkan oleh pengusaha juga nggak begini gitu. Ketika seperti itu, secara kita berpikirnya simpel ya, ngapain orang naruh uang di tempat yang batasan naruhnya cuma 2 juta ya, dibatasi, mendingan naruh tempat lain ya. Kalau emang tujuannya buat naruh atau menggemukkan apa namanya, tabungan lah bahasanya, nyimpen tabungan tauli dan nukud gitu. Nah berarti kan, nah ini berarti ada missing link nih di sini. Nah gitu, itu juga ada di kasus lain. Nah termasuk di kripto ini misalnya ada seorang influencer yang mengatakan sangat volatile, itu lihat berapa menit harganya berubah 4 juta padahal asetnya harganya 1 M, 1 biji gitu kan. Ketika dilihat kan 1 4 juta dari 1 M itu kan presentasinya kecil sekali. Jadi naik turunnya berarti relatif ya. Bukan relatif, kecil malah. Kecil sekali, bahkan ya. Stabil gitu kalau
Bahkan kalau misalnya ditanya sama orang-orang yang trading emas, mungkin emas juga sama aja pergerakan harganya yang realnya gitu ya. Iya, iya. Seperti itu. Nah, itu terkadang juga berarti ada missing link. Missing linknya seperti ini misalnya kalau di trading ya. Ketika ada seorang investor mengatakan segitu sekecil itu volatile, berarti Dia tidak memakai tidak produk. memahami bagaimana financial market itu berjalan. Oke. Kasarnya gini, kalau kita bicara volatilitas, di bursa efek itu ada batasan namanya ARB sama ARA. ARB itu auto rejection bawah, ARA itu auto rejection atas. Jadi suatu saham itu satu hari itu naik harganya itu maksimal di segini, itu di cap sama dia. Oke. Sebenarnya kalau kita mau memahami ya, berarti kan sebenarnya yang di bawah itu tuh tidak sevolatil itu karena masih dimaklumi. Iya. Tapi ketika sudah mencapai level itu ini terlalu volatil, stop. Berarti kan ada atau kebiasaan di market itu kan berbeda dengan dipikirkan oleh si ustadz. Iya, iya. Bahwa menurut ustadz ini sudah sangat volatile sampai goror, di market biasa aja kok Belum segitu. volatile. Gitu, kan. Mungkin lebih volatile jualan jengkol kali. Ya itulah. Maksudnya nggak separah itu kok gitu kan. Orang market sudah paham kecuali yang FOMO. Kembali lagi kalau FOMO itu tidak orang-orang yang FOMO terus merugi ya. Itu menurut saya nggak bisa menjadi patokan dalil. Jadi, lihat dia merugi gitu. Kalau misalnya saya buka nih saya ketahui fatwa bahwa pebisnis F&B itu 90% mati di tahun kelima, bangkrut. Apakah saya nggak boleh jual makanan? Kan tidak logis. Bahkan mayoritas bangkrut di tahun pertama. Itu merugikan banyak orang. Tapi maka nggak boleh jualan kopi. Seperti itu saya melihatnya. Jadi kalau dilihat dari